Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih di video ini menjelaskan tentang pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekarang masuk ke materi tentang listrik statis ya. Nah, sebentar. Oke, jadi untuk di video ini kita akan belajar tentang listrik statis. Listrik statis itu adalah ya, kalau ngomongin listrik kan berarti nggak jauh-jauh dengan muatan listrik ya. Nah, muatan listrik itu jenisnya ada tiga tuh. Ada muatan positif, negatif, dan netral ya. Nah, yang netralnya nggak akan kita apa-apain ya, karena dia netral, ngapain kita ngomongin dia gitu kan, dia netral nggak ada salahnya. Jadi yang positif atau yang negatif yang bakalan kita teliti ya. Nah, statis ini artinya dia diem, jadi muatannya diem. Nah, apa sih yang akan terjadi? Nah, yang pertama di sini ada namanya hukum Coulomb. Terus ada mengenai di sini ada listrik statis. Nah, nanti apa sih yang akan terjadi jika ada muatan-muatan yang banyak tapi bentuknya segaris ataupun yang tidak segaris ya. Itu untuk pertemuan hari ini. Oke, ini ceritanya ya. Jadi ini cerita mengenai tentang listrik statis ya. Kalau zaman dulu tuh ada untuk mengetahui muatannya positif dan negatif, pernah cobain ini batang kaca digosok kain sutra gitu atau penggaris ya digosok dengan kain wol. Nah, nanti kalau diiniin ke apa namanya ke kertas, nanti kertasnya naik gitu ya. Nah, itu adalah listrik statis ya. Jadi si muatan-muatannya pindah ketika di yang penggaris plastik ini dari plastik ke kain wol ini ya. Jadi muatannya pindah, jadi nanti bermuatan ya. Nah, itu mengenai sekilas tentang listrik statis ya. Kalau kalian interest boleh dibaca dengan seksama. Oke, nah yang pertama, jadi apa sih yang akan terjadi dengan apa namanya ketika ada muatan yang apa namanya yang berjumlahnya nggak satu, misal di sini dua gitu ya. Jadi yang pertama akan muncul interaksi. Jadi kalau misalnya interaksi itu di apa namanya di ilmu sosial itu kan namanya hubungan yang dilakukan oleh minimal dua individu kan gitu ya. Nah, fisika juga sama ya. Dia bakalan muncul ketika saya punya muatan positif dan positif lagi yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Nah, ketika dia didekatkan, dia bakalan berinteraksi. Nah, bentuk interaksinya itu adalah gaya. Jadi, gaya atau tarikan atau tolakan, ya itu adalah bentuk interaksi dari kedua muatan. Misalnya positif dua-duanya atau negatif atau plus atau yang minus dua-duanya gitu ya. Nah, akan mengalami gaya. Nah, gayanya adalah gaya Coulomb atau gaya listrik. Yang besarnya adalah rumusnya ini. Ya, makanya kalau kalian lihat di sini, Q-nya tuh ada dua, ada Q1 dan Q2 karena bentuknya di sini interaksi. Kalau interaksi berarti minimal ada dua individu, makanya di sini ada Q1 dan Q2 gitu, ya. Nah, rumusnya ini dengan K-nya itu konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9, yang nggak perlu dihafal, kalian tinggal ingat aja catatannya ada di sini gitu ya, karena nanti ujiannya juga open book. Kemudian Q1 dan Q2-nya tentunya adalah besar muatan dari Q1 dan Q2, satuannya Coulomb. R-nya adalah jarak antara kedua muatan ya. Nah, untuk jenisnya kalau muatan sejenis dia akan tolak menolak, entah dia plus plus atau minus minus gitu ya. Tapi kalau yang tidak sejenis itu akan tarik menarik sama kayak kita lah manusia ya. Jadi minus sama plus itu dia bakalan tarik menarik. Jadi untuk nanti di perhitungannya mau plus mau minus masukinnya plus aja. Jadi di sini plus minusnya gak dimasukin ya. Gak dimasukin atau cuekin aja ya. Nah, jadi gunanya si plus minus itu untuk menentukan arahnya aja. Oke. Misal kalau misalkan ini kamu yang ini misalnya ini si muatan 1 nih, ini muatan 2 kan. Nah, berarti kan kamu berinteraksi dengan si 2. Nah, karena kamu jadi si 1, nah kamu memposisikan jadi si 1 nih. Si 1 ini positif sedangkan si 2 ini positif. Kamu bakal ditolak dong. Kalau ditolak berarti gayanya ke sebelah kiri ya. Sedangkan kalau kamu jadi si satunya ini ya, ini yang 2 gitu, kamunya negatif sedangkan si 2-nya positif. Kalau kamu jadi si 1 dan sedangkan kamu ini adalah berbeda dengan si positif si 2 ini, berarti kamu bakal ditarik. Nah, kalau ditarik berarti ditarik ke dia, jadi ke kanan gayanya ya. Jadi kalau ini F, saya biasanya namanya ini F12, gaya yang dialami si 1 gara-gara si 2. Ya ini juga sama ya. Cuma arahnya berlawanan, pas dimasukin plus minusnya nggak usah dimasukin. Gunanya plus minus cuma buat nentuin arahnya aja. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya muatannya segaris? Jadi ada banyak tuh. Ada si A, si B dan si C. Nah, pertanyaannya di sini
berapakah gaya yang dialami si B ya. Nah, kamu jadi si B nih, kamu fokus jadi si B. Berarti si B ini akan berhubungan dengan si A dan berhubungan dengan si C. Makanya ada dua gaya kan. Gara-gara si A, coba kamu lihat. Gara-gara si A, berarti kamu jadi si B. Gara-gara si A kamu ditolak. Makanya kamu ditolak ke sebelah kanan gara-gara si A. Nah, ini saya kebalik ya. Saya biasanya gaya yang dialami si B gara-gara si A, FBA gitu ya. Nah, kalau yang ini gara-gara si C, kamunya positif, sedangkan C-nya negatif. Berarti kan kamu tarik-menarik kan. Nah, kamu ditarik sama si C-nya, berarti ke sebelah kanan juga. Ini adalah gaya si BC. Ya. Nah, berarti untuk nanti FB-nya di sini adalah karena arahnya sama. Karena gaya itu vektor ya. Kalau searah positif, kalau searah itu dijumlahkan, kalau berlawanan dikurangin. Jadi ntar di sini FBA gaya yang dialami si B gara-gara si A ditambah dengan FBC karena arahnya sama ya. Kalau misalnya berlawanan tinggal dikurangin, yang besar kurangin yang kecil ya. Jadi kamu hitung dulu yang BA-nya berapa, yang BC-nya berapa. Nah, nanti masalah dijumlah atau dikurangin itu dilihat dari arahnya ya. Nah, sebenarnya si A dan si C juga berhubungan ya. Cuman kita nggak ngitungin. Kenapa? Karena itu hubungan orang lain. Kita kan si B ya, ngapain ngitungin hubungan orang lain. Kita cuma berhubungan dengan si, kalau kamu jadi si B berarti si B ini berhubungan dengan si A, berhubungan dengan si C gitu ya. Jadi plus minusnya nggak dimasukin ya. Oke, mungkin ada contohnya di sini. Oh, ini kalau di sini ada dua muatan aja ya. Di sini ada plus 3, kemudian di sini ada minus 6. Tentukan gaya yang tentukan besar gaya listrik. Oke, yang terjadi kalau misalnya tentukan gaya doang, nggak siap, nggak maksudnya gayanya si A atau gayanya si B gitu. Nah, sebenarnya gaya yang dialami si A kalau dua muatan kayak gini, si A sama si B sama aja ya, cuma arahnya berlawanan. Kalau kamu jadi si A, berarti kan ini tarik menarik ya, arahnya ke kanan. Kalau kamu jadi si B, arahnya ke sebelah kiri gitu kan ya. Nah, besarnya seperti ini rumusnya. Kemudian tinggal dimasukin aja dengan jaraknya di sini 3 meter. Satuannya harus meter ya. Jadi kalau senti diubah dulu ke meter, hati-hati ya. Oke, dan K-nya adalah 9. Jadi ini 36, ini coret 1 ya. Ini kan 3 kuadrat. 6 sama 3 coret 32, 2 kali 9 berarti 18 ya. Oke, itu untuk nomor 1 contoh ya. Nah, gimana kalau misalnya 2 seperti ini garis lurus ya. Muatan lurus seperti ini. Jadi di sini yang A-nya positif 16 ya. Di sini saya tulis angkanya aja plus 16, sedangkan yang si B-nya minus 18. Yang si C-nya adalah plus 2. Ya, ini mikro ya. Jadi di satuannya di mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Jadi kalau ada mikronya kamu kaliin dulu dengan 10 pangkat min 6 biar dia jadi kolom biasa ya. Nah, berarti kalau kamu jadi si C-nya ada di tengah, berarti kamu berhubungan dengan si B dan si A. Gara-gara si A karena kamu positif dan si A-nya juga positif, berarti kamu ditolak ke sebelah kanan berarti ya. FCA, gaya yang dialami si C gara-gara si A. Nah, ini angkanya ini ya. Tentunya kalau CA berarti Q-nya Q C, Q A, terus jaraknya juga antara C dan A ya, dikuadratin. Karena ini jaraknya beda, hati-hati ya. Antara A dan C dan B itu beda jaraknya. Jadi harus disesuaikan. Di sini 4 kali 10 min 2 karena dia senti ya di soalnya, berarti diubah ke meter. Ya, berarti seperti ini hitungannya. Coba kita cocokkan, K-nya 9, 10/9. Q C-nya 2 kali 10 min 6. QA-nya 16 kali 10 min 6 yang sebelah sini ya. Terus jaraknya adalah 4 cm atau 4 kali 10 min 2 dan dikuadratin jangan lupa. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, kalau pengen ngitung hasilnya berarti ini 9 kali 10 pangkat 9. Terus di situ ada 2 kali 10 pangkat min 6, 16 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ada 4 kali 10 min 2 dikuadratin. Kalau 4 dikuadratin itu saya tulisnya 2 kali aja gini. Nah, biar kelihatan itu dikuadratin. 16 coret sama 4 ini ya. 4 kali 4 kan 16 ya. Sama. Berarti tinggal 9 di sini kali 2 berarti 18. Saya langsung aja ya. Oke. 18 10 pangkat. Nah, 10 pangkatnya berarti kan 9 minus 6 minus 6. Kalau bagi itu dikurang ya. Jadi ini minus 2 jadi plus 2. Kemudian plus 2 juga ya. Berarti 9 dikurangi 6 3. 3 dikurangi 6 min 3. Min 3 tambah 2 min 1 tambah 2 berarti 1. Jadi 18 kali 10 pangkat 1. Nah, sesuai ya. Oke. Untuk si VCA-nya. Sedangkan VCB-nya rumusnya sama juga, cuman bagian Q-nya Q yang C dan B. Kemudian jaraknya adalah si jarak CB tentunya.
Di sini cabenya jaraknya 6 ya, makanya dipakai 6, muatannya 2. Nah, kamu lihat di sini si C itu sebenarnya muatannya si B itu muatannya negatif, cuman pas dimasukin nggak usah dimasukin negatifnya ya. Jadi tinggal dimasukin aja positifnya aja. Nah, nanti hitungannya seperti ini ya. Ini 18 sama 6, 3. Oh, sorry, ini kuadrat ya. Harus di apa namanya, dipretelin. Tuh, segini lah ya. Oke. Nah, jadi 9 kali 9. Cara penurunannya kayak gini. Jangan lupa kuadrat. Ya, tadi saya salah ya. Harusnya dikuadratin dulu nih. Bawahnya di ada 2 gitu ya. Nanti bakal dapat kayak gini. Nah, kemudian belum selesai tuh. Kamu baru ngitung satu-satu doang kan. Nah, untuk totalnya karena arahnya sama berarti nanti dijumlah ya. Jadinya 18 tambah 9, 27. Oke. Yang 10 pangkat satunya nggak usah dijumlahin ya. Yang dijumlahinnya angka depannya aja. Oke, itu kalau arahnya searah. Kalau misalnya nanti arahnya berlawanan ya berarti dikurang. Kemudian berarti ini kalau ditanya arahnya kemana, berarti ini arahnya ke kanan ya, karena udah jelas ke kanan kan. Tapi kalau misalnya yang berlawanan, nah terus misalkan kayak gini ya, misalkan ke sini si yang berlawanan di sini siapa ya? Oh, misalkan yang Ki A, yang Ki A. Nah si A ini kan yang sama si C ditolak ya, AC. Terus sama yang si B-nya ditarik, jadi di sini AB. Nah kalau kayak gini berarti apa namanya, dikurang ya. Nah, cuman harus dihitung. Misalkan ini misal ya, VAC-nya misalnya 40 Newton. Misal ya. Yang VAB-nya ini 20 Newton. Saya ini aja sih males gitu yang ini ya. Ini misal aja ya. Jadi di luar contoh ini. Nah, nanti berarti yang VA-nya, nah tinggal yang besar dikurangi kecil. Jadi 40 dikurangi 20 berarti 20 Newton. Nah, kemudian untuk arahnya ngikutin yang paling besar. Jadi ke sebelah kiri ya. Oke, kalau misalnya ada yang arahnya berlawanan seperti ini. Kalau searah ya berarti arahnya ngikutin ya jelas ke kanan ya. Karena dua-duanya ke sebelah kanan. Oke, itu untuk yang nomor ini ya. Muatan yang segaris. Nah, kemudian bagaimana Pak yang tidak segaris? Nah, kayak gini. Oh, kalau yang tidak segaris agak ribet nih. Jadi ada aturan penjumlahan vektor ya. Ini di kalkulus harusnya ada dipelajarin ya. Jadi ada FAB kuadrat. Jadi kalau misalnya ini si B, A-nya di sini, C-nya di sini. Nah, kalau kamu jadi si B, pertanyaannya gaya yang dialami si B gara-gara si C kan berarti ditarik ya, makanya sebelah kanan. Sedangkan FAB-nya berarti ke sebelah bawah ya. Nah, berarti kan membentuk sudut. Nah, kalau membentuk sudut berarti penjumlahan vektornya kayak gini. Kalau tadi kan tinggal dikurang, kalau berlawanan searah dijumlah gitu ya. Tapi kalau membentuk sudut pakai aturan ini ya. Sama FAB-nya pakai rumusnya itu, FBC-nya juga kayak gitu ya. Nah, itu kalau muatannya tidak segaris ya, cuman ribetnya pas di penjumlahan keduanya ini ya. Karena nggak bisa dijumlah ya. Kayak gini deh ibaratnya. Kan dia punya arah ya. Kamu jalan 4 ke kanan, terus 3 ke bawah. Coba gimana cara ngomongnya? Jadi 7 kemana? Nggak bisa kan? Jadinya kamu nulisnya pasti 4 kanan, terus 3 bawah gitu. Nah, adapun kalau misalnya ini jadi kayak gini, jadi penjumlahan vektor pakai ini ya. Jadi kalau penjumlahan vektor nggak bisa apa namanya, sayangnya nggak bisa dijumlah langsung atau dikurang langsung ya, harus ngikutin aturan ini. Nah ini contohnya ya, jadi di sini ada diketahui segitiga sama sisi panjang ya adalah 3 dm. 3 dm tuh berarti 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah ini dia. Kemudian muatan A nya segini 4 mikro, plus dan B nya minus 1,5, ininya C nya plus 2. Hitunglah gaya elektrostatis total di puncak C. Oke, jadi si C nya ini nggak, ini kan dia plus, yang A nya plus, yang ininya minus gitu, yang ini plus ya. Jadi gara-gara si A ini dia ditolak ke sana ya. Jadi ini adalah VCA sih saya ngomong ya. Gaya yang dalam si C gara-gara si A. Ini gaya yang dalam si C gara-gara si B gitu. Nah, ini simul aja sih ya, jangan pusingin juga. Oke, dan berarti ini F1 ini maksudnya adalah FCA ya, FCA. FCA ya, jaraknya tentunya jarak AC ya. Terus muatannya A dan C dimasukin, ingat ya, yang negatifnya B, oh itu yang si B ya, yang si B di sini positif nggak usah dimasukin, yang negatifnya ya. Ini dihitung nanti dapatlah segini. Kemudian yang FCB-nya ya, FCB-nya berarti RBC, kemudian Q-nya juga B dan C dimasukin, nanti dapatlah hitungan 3 ya. Nah, untuk penjumlahannya berarti pakai ini. Nah, kemudian cos-nya nanti bakal muncul cos kan.
Nah, cosnya itu sudut antara si FCA dan si FCB. Nah, sudutnya ini ya. Jadi theta di situ itu adalah bukan yang ini, hati-hati ya. Itu adalah sudut antara yang si gaya 1 dan gaya 2 ya. Nah, di sini karena dia 60 derajat segitiga sama sisi, ini adalah berarti ini 120 derajat ya. Karena kan garis lurus itu 180 ya. Berarti ini itu yang mana ya, ini ya yang saya arsir nih. Berarti itu didapat dari 180 dikurangi 60 alias 120 ya. Makanya di sini tinggal masukin dengan cos 120 itu minus ya. Jadi dapatlah segini ya. Oke, itu untuk nomor 3 ya, tidak segaris. Nah, di sini dibikinlah apa namanya? Desain GUI-MATLAB-nya, tapi untuk soal ini ya. 2 titik AB berjarak 5 muatan. Oh, ini untuk 2 muatan aja. Oh, ada 3 ternyata. Oh, tapi muatannya ada dibikin fix kali ya. Jadi ini FAC, FBC, FC gitu ya. Yang di C-nya. Cuman plus minusnya ini. Jadi kalau kamu perhatikan AB-nya terus C-nya terletak di antara berjarak. Oke, berarti A-nya di sini positif. Kemudian di sini ada si B, dia negatif. Si C-nya positif. Nah, berarti kan dari gara-gara si A ditolak ke kanan, gara-gara si B ditarik ke kanan. Nah, berarti nanti dijumlah gaya totalnya ya. Oke, soalnya kalau misalnya untuk umum, oh ini if-nya bakalan banyak ya. Misalkan kalau A-nya positif, jadi dia nanya dulu nih, A-nya apakah positif negatif, terus C-nya positif negatif. Oh, jadi kombinasinya bakalan banyak gitu ya. Nah, di sini udah dibikin fix ya. Jadi dihitung dulu Ki A-nya, terus nah di sini kamu masukin minusnya dipakai absolut itu adalah di absolut apa mutlak ya. Jadi yang minusnya jadi plus gitu. Oke, ini udah kalian pelajarin juga di fisika gerak. Jadi ini apa namanya? Code buat ngambil inputan, kemudian dikenalin dulu konstantanya, kamu hitung, kemudian si AC, si BC, dan FC totalnya dijumlah karena tadi syarat saya bilang, dan radio buttonnya di sini untuk menentukan hasil ya. Nanti dapatlah. Ya, ini dibikin. Oh ini coding gambarnya ya. Nah ini coding gambar. Jadi kalau kalian pengen apa namanya munculin gambar di sini, jadi ini akses ya. Nah yang sebagian sini. Nah ini. Nah kemudian saya nggak tahu di fisika gerak kemarin saya lupa deh ngasih caranya, enggak deh kayaknya. Jadi kalian buka akses, bikin akses kayak gini. Nah kemudian tulis ini di bagian ini. Tapi ini segaris .dpg-nya itu satu folder dengan .m yang kamu bikin ya. Sebentar ya, coba saya buka MATLAB-nya. Jadi nulis ininya nggak di sembarang ini. Sebentar. MATLAB-nya apakah sudah? Oh, sebentar. Nah ini untuk tombol hapusnya seperti ini ya. Oke, nah ini hasilnya jadi gambar yang itunya seperti ini. Ya. Nah, nanti kamu masukin angkanya. Nah, di sini tuh, saya lupa deh ini emang bisa ya dari apa 5E. Kalau misalnya dia dari string ke number, E-nya ini didefinisiin jadi 10 pangkat ya. Saya bisa ya, bisa. Jadi di sini meskipun kamu masukin minus juga ya, ada minusnya gitu, minus K, minus 2, nanti di absolut juga karena dia. Oke, saya pengen nunjukin mana ya MATLAB-nya tadi ya. Oh ini dia. Ini nggak masuk semua. Nah ini. Oke, sebentar. Ini codingan saya. Mana ya? Segala. Ada nggak? Ini dia. Jadi nanti yang codingan apa namanya? Codingan gambarnya itu ada di sini. Nah ini dia. Jadi kamu cari bagian di kan nanti dibikinin apa namanya .m-nya ya ketika fig-nya itu di save gitu yang .fig-nya itu nanti kalian dibikin .m-nya. Nah nanti kan kalian sebenarnya ngoding di sini kan kalau yang si apa namanya push buttonnya nanti diarahin ke yang function push buttonnya gitu. Nah cuman untuk yang gambarnya itu di sini adalah ini. Nah ini. Jadi kamu cari bagian di atas ada namanya ini
fungsinya itulah yang opening FCN. Nah, yang bagian sini opening FCN kamu cari, kemudian opening FCN. Nah, di bagian bawahnya itu, nah, barulah kamu ketik ya di sini yang code yang tadi ya, kalau mau nggak masukin ini ya. Oke. Kalau saya di sini gridnya di off sih, kalau ini grid on ya. Oh, axis off istilahnya. Oh, aksis tuh yang ini apa namanya, garis-garis di pinggir sumbu x sumbu y itu kan ada apa namanya, skalanya. Nah, itu adalah aksis. Oke. Itu cara untuk memasukkan gambarnya ya. Nah, oh ini sama ya, apa bedanya? Oh, sekarang kalau yang tidak segaris ya, jadi input selanjutnya ada sudut ya. Nah, makanya di sini ada, nah buat FC-nya bedanya di sini ya. Nah, di sini untuk sudut pakainya cos D ya, cos degree ya. Jadi jangan cos doang karena beda nanti hasilnya. Kalau yang cos doang satunya dalam radian. Jadi cos degree, kemudian ya itu bedanya sih ya. Nanti bentuk soalnya ini kayak gini ya. Oke, nah selanjutnya ada latihan soal. Di sini belum bikin GUI ya kayaknya ya. Jadi di nomor 1 ini ada 2 buah muatan. Terus muatannya diletakin di tengah, berada dari 2 cm dari ki B. Oh, harusnya digambar dulu ya. Sebenarnya gambarnya apa namanya? Kan ki A. Ini di sini ada si A, kemudian di sini ada si B plus di sini minus 6 cm gitu kan ya. Nah, si C-nya itu sebenarnya terserah kamu ini mau di mana ya. Mau di sini, mau di sini, makanya di sini harus dengan gambar biar saya ngeceknya ini ya. Dan di sini juga harus hati-hati ya, kamu misalnya ngerjainnya di sini. Nah, ini buat ngecek saya juga nih kalian ngetek apa enggak. Jadi kalau gambarnya di sini tapi ngerjainnya ketika si C di sini ya tentu aja itu salah ya. Jadi yang penting digambar, gak masalah mau di kiri atau di kanan digambar. Jadi jawabannya beda dengan teman kamu ya nggak masalah selama kamu bener gambarnya ya. Nanti tinggal dianalisa aja. Tarik menariknya gimana. Oke. Kemudian kalau yang ini, oh ini yang segitiga sama sisi seperti yang di contoh terakhir ya, teman ini positif semua. Jadi nanti arah gayanya mungkin seperti ini kali ya, ini A, ini B, ini C. Kalau pertanyaannya jadi si yang C yang 3 mikro gitu, berarti gara-gara si A ditolak, gara-gara si B juga ditolak. Nah, berarti nanti sudutnya itu 60 derajat, bukan 120 ya. Karena sudut yang ini itu sudut yang ini itu sama dengan yang di sini ya. Apa saya lupa istilahnya, sudut berlawanan kalau nggak salah. Kemudian jadi tinggal dihitung dulu si C sama A berapa, C sama B berapa, nanti dia dijumlahin dengan cara aturan penjumlahan vektor ya. Kemudian yang nomor 3-nya 3 buah muatan juga sama, 3 sisi sama panjang juga sama ya. Cuman di sini Q1-nya, oke, Q2-nya minus. Jadi Q1-nya misalkan ini 1 plus 2-nya minus, yang 3-nya plus, pertanyaannya yang Q1 ya. Nah, berarti gara-gara yang Q1 ditarik ke sana, gara-gara si 3-nya ditolak ya. Nah, berarti sudutnya nanti yang ini. Berarti ini 120 derajat katanya ya. Oke, nah itu penjelasan untuk ininya. Ya, tinggal menentukan aja harus sesuai ya, key-nya siapa. Kalau misalnya F13 ya berarti Q1, Q3, terus di sini oh ini kayak R-nya R13 dikuadratin gitu. Oke, itu untuk penjelasan di latihan soalnya. Nanti untuk pengumpulannya dijelaskan di grup ya. Saya tutup untuk video ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di grup, boleh chat pribadi ya, asal diperkenalkan diri dulu. Saya tutup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.